Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Mesita dari kelas Ekonomi Islam B. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akad ijarah. Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara ya'jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Nah, menurut Al-Syarbini, ijarah adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. Nah, adapun akad ijarah ada dua macam, yaitu yang pertama, ijarah sewa barang adalah jual beli manfaat barang yang disewakan. Yang kedua, ijarah sewa tenaga atau jasa adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Nah, adapun dasar hukum ijarah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6, yang artinya sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Nah, dan adapun hadis riwayat dari Abdullah bin Umar, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering. Nah, adapun rukun ijarah, yang pertama pihak yang menyewa, yang kedua pihak yang menyewakan, yang ketiga benda yang diijarakan atau objek ijarah, yang keempat hijab dan qabul. Nah, adapun syarat ijarah, yang pertama terjadinya akad. Berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, yaitu berakal, mumayyiz dan balik. Nah, balik tidak disyaratkan oleh mazhab Hanafiyah. Nah, yang kedua pelaksanaan itu berkaitan dengan barang yang diakadkan harus milik pribadi atau penguasaan dan kepemilikan pribadi. Nah, yang ketiga syarat sah, yaitu yang pertama adanya unsur sukarela dari para pihak yang melakukan akad atau suka sama suka. Yang kedua, manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Yang ketiga, objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Nah, yang keempat, manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara. Tidak boleh menyewa orang untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang dilarang syara, misalnya membunuh atau menganiaya. Yang kelima, larangan sewa tenaga atau jasa yang bukan kewajibannya, misalnya saja sewa untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun ijarah muttahiyah bitamlik, yaitu suatu akad di antara dua pihak di mana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru. Nah, adapun bentuk-bentuk ijarah muttahiyah bitamlik. Yang pertama, akad ijarah yang sejak awal akad memang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Yang kedua, akad ijarah memang dari awal murni dimaksudkan hanya untuk sewa. Hanya saja si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad
pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. Yang keempat, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang. Pada saat akad, pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. Yang kelima, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu. Pada saat akad, pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk memberikan hak 3 opsi kepada pihak penyewa. Nah, demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.